selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian pelayanan Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Novita Dewi Irma Matita Putih, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Batu Kajang. Pada pagi hari ini, dalam rangkaian syukur dan sukacita di mana Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut berkat kasih Tuhan melalui sapaan firman-Nya yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur untuk segala bentuk kasih dan penyertaan-Mu. Berkat-berkat-Mu Tuhan, yang secara khusus di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati akan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Untuk kembali menyuarakan kebenaran kasih-Mu melalui langkah kehidupan kami. Sebelum kami beranjak keluar dari ruangan ini Bapa, sebelum kami melakukan segala bentuk kegiatan ataupun aktivitas kami, Tuhan, urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami boleh bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa kasih Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dalam doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12, yang menyatakan pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu
Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang emas, pastinya semua orang sudah mengenal emas itu seperti apa. Dan tentunya banyak juga yang suka menggunakan emas dalam bentuk-bentuk yang tentunya berbeda-beda. Emas sebagai benda padat yang diukir begitu indah, sehingga dapat menjadi perhiasan yang menarik begitu banyak mata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, emas yang murni, ya, emas yang murni sebenarnya lebih lembut, lentur, kuning berkilat, sehingga mudah ditempa. Cara pemurnian emas, ditempuh lewat proses pembakaran. Emas dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai cair. Setelah cair, kotoran-kotoran yang melekat pada emas seperti karat, debu, dan juga logam-logam yang lain yang masih tertinggal, itu nanti akan naik ke permukaan sehingga dengan mudah untuk dapat dibuang. Proses ini terus-menerus Bapak Ibu dilakukan. Proses ini terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mendapatkan emas yang murni. Dan tentu hal tersebut pun kita dapat ketahui dari kualitas emas. Saya hanya coba untuk membayangkan, seandainya emas itu bisa berbicara, mungkin dia sudah menyampaikan, aduh, minta tolong, teriak-teriak. Seandainya emas itu bisa berbicara. Kenapa? Karena penderitaan yang dilalui begitu luar biasa, menyakitkan dan penuh dengan siksaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Petrus menggunakan ilustrasi emas untuk berbicara tentang pemurnian iman. Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan juga Bitinia. Ia menyadari bahwa sebagai pribadi, tiap pribadi yang dimana sudah berkomitmen untuk mengambil bagian, berproses dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan, akan menemui begitu banyak persoalan. Petrus menyadari itu. Dan di balik proses pelayanan yang berjalan dalam ruang kehidupannya, ia tidak mudah mundur. Ia tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dalam ruang pelayanan saat itu. Sehingga dalam sikap yang sadar dan juga semangat serta kesukacitaan, ia membagikan hal tersebut kepada seluruh
jemaat yang ada. Ia menggambarkan bagaimana sebuah kesukacitaan yang memberikan kasih karunia begitu luar biasa. Kesukacitaan bukanlah dalam bentuk hal-hal yang nyaman dan aman, Bapak Ibu. Tetapi Petrus justru menggambarkan kesukacitaan yang di dalam sini ada kesetiaan dan ketaatan. Dikala tiap pribadi yang sudah berkomitmen untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tetap taat dan setia sekalipun tantangan datang dalam ruang kehidupan mereka. Kita coba melihat di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini pun kita diajarkan bahwa segala sesuatu hal yang indah, segala sesuatu hal yang mendatangkan kegembiraan, kesukacitaan yang begitu luar biasa, bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita peroleh. Segala sesuatu hal yang indah, segala sesuatu hal yang baik, segala sesuatu hal yang mendatangkan sebuah kebahagiaan, ada waktunya kita pun harus berhadapan dengan berbagai macam hal. Siapa yang tetap setia, taat, tekun dengan apa yang boleh ia gumulkan dengan sungguh-sungguh, ia akan menjadi pribadi yang kuat. Bukan kuat hanya dalam mental saja, tetapi imannya. Iman yang semakin hari semakin dewasa dalam memahami karya kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita tidak tahu akan apa yang kita hadapi. Kita pun tidak tahu bagaimana nantinya kita menghadapi hal tersebut. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan apabila Bapak Ibu telah mendasari hati, pikiran kepada Yesus Kristus sebagai pengawal dalam ruang kehidupan kita, maka kita siap menjadi tiap pribadi yang tahan uji. Dan kita pun bisa mengetahui sejauh mana kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Selamat berproses Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara terkasih. Amin. Mari kita tutup perenungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon Tuhan,
Kau memberkati dan mengurapi tiap pribadi kami Bapa, yang akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Jaga dan lindungi kami Tuhan, dikala kami menemui tantangan dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk terus berhikmat, bijaksana dalam berproses melalui kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga Bapa sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami Tuhan, tiap pribadi yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih dan kuasa-Mu senantiasa menyertai mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam rangkaian syukur dan sukacita ini pun Bapa, kami memohon Tuhan, biarlah segala sesuatu hal yang boleh kami lakukan, semuanya Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah kami Tuhan dalam ruang doa kami. Kami serahkan doa dan pergumulan ini Bapa, hanya di dalam nama-Mu. Amin.